Untuk kamu yang lagi berjuang, tidak ada kata yang bisa kami ungkapkan kecuali kami bangga dengan Anda. Di saat orang lain memutuskan untuk berhenti, kamu masih berjuang. Di saat orang lain memutuskan untuk menyerah, kamu masih berada di medan pertempuran. Saya tahu, kamu hampir menyerah. Saya tahu, kamu hampir melepaskan semua impian yang ada di depanmu. Saya tahu, tidak mudah bagi kamu untuk bisa bertahan sampai sejauh ini. Sangat manusiawi memang. Kalau kita merasakan lelah, kita merasakan capek. Kamu bisa istirahat kok. Kamu bisa pulihkan kondisi jiwa dan ragamu. Tapi jangan sampai kamu memilih untuk menyerah. Menyerah itu bukan pilihan, karena menyerah adalah kalah. Lihatlah, ujung sukses yang kamu impikan sudah sangat dekat. Lihatlah, perang sudah akan kamu mau menangkan. Kamu sudah sejauh ini, sudah banyak kesakitan dan air mata yang jatuh. Orang-orang yang tidak suka sudah mulai khawatir karena kamu hampir sampai. Jangan buat mereka tertawa. Sedikit lagi, bangkit satu kali lagi. Hinaan dan cacian itu sebentar lagi akan menjadi sorak-sorai dan tepuk tangan. Saya tahu ada 1000 alasan untuk membuat kamu bisa menyerah. Tapi cari satu alasan kenapa kamu harus memenangkan pertempuran. Cari satu alasan kenapa kamu harus sukses. Temukan alasan itu. Coba lihat orang tuamu yang sangat berharap banyak padamu. Mereka rela melakukan apapun agar kamu menjadi anak yang mereka harapkan. Mereka sudah melakukan lebih banyak daripada apa yang terlihat. Apakah itu cukup untuk menjadi alasan untuk tetap bangkit 8 kali dari 7 kali kejatuhan? Coba lihat anakmu yang lagi lucu-lucunya, yang di tiap doanya selalu menyebut namamu. Atau pandangi suami atau istrimu, orang yang akan kamu bahagiakan. Apa yang terjadi bila kamu memilih untuk menyerah? Kamu mau lihat orang-orang yang sudah meremehkan kamu tertawa dan berkata, udah saya bilang, kamu gak akan sanggup. Dikasih tahu ngeyel sih. Atau kamu mau dengar mereka berkata, selamat kawan, tidak nyangka kamu berhasil. Kawan, jangan pernah lupa bagaimana begitu semangatnya kamu saat memulai dulu. Jangan pernah lupa bahwa impian yang kamu kejar itu bukan hanya untuk kamu, tapi untuk orang-orang yang kamu sayangi. Tidak ada yang mudah. Jangan berpikir untuk melakukan jalan pintas, karena tidak akan pernah ada jalan pintas untuk sebuah kesuksesan. Jalan pintas hanya akan menjebak kamu untuk menjadi orang kalah. Hidup ini adalah tantangan yang harus dihadapi. Ada perjuangan yang harus kamu menangkan. Itulah hidup. Jika sesuatu itu bisa menantangmu, bisa mengujimu, dan bisa membuatmu terjatuh, percayalah, itu yang akan membuatmu menjadi apa yang kamu inginkan. Kalau kita menjalaninya secara biasa, maka kita pasti akan jadi biasa. Kalau kita menjalaninya secara luar biasa, maka insya Allah kita akan mendapatkan hal yang luar biasa juga. Karena tidak ada kehidupan yang luar biasa didapat dengan proses yang biasa-biasa saja. Kegagalan tidak akan menjadi kegagalan bila kita mempunyai keinginan yang kuat untuk mencapai apa yang kita inginkan. Tantang dirimu, lakukan hal yang harus kamu lakukan. Lakukan dari saat ini dan jangan pernah menunda. Orang yang suka terhadap tantangan adalah orang yang terus memberi ruang kepada impiannya untuk menjadi nyata. Kalau kamu terus berjuang, yakinkan satu hal, bahwa tidak ada yang sia-sia. Batu yang hancur di pukulan ke-100 bukan hancur karena pukulan yang terakhir. Batu itu hancur akibat pukulan pertama sampai pukulan terakhir. Nikmati prosesnya. Sekali lagi, tidak ada yang sia-sia kawan. Semua akan jadi sia-sia bila kamu tidak meneruskannya. Jangan sesali apa yang sudah terjadi. Kamu tidak akan bisa kembali untuk memperbaikinya. Yang bisa kamu lakukan sekarang adalah meluruskannya hari ini dan perbaiki ujungnya. Semua manusia diciptakan dengan takdir masing-masing. Tidak ada manusia yang dirancang untuk gagal. Teruskan perjuanganmu. Kamu hampir sampai puncak. Tuhan melihat apa yang kamu perjuangkan. Tuhan hanya mau kamu jauh lebih kuat. Tuhan tidak pernah tidur. Lakukan yang terbaik dan jadilah yang terbaik. Berjuanglah. Sukses hanya masalah waktu. Ketika Tuhan menganggap tiba masamu, maka insya Allah sukses akan ada dalam genggamanmu. Terima kasih.
Banyak orang ingin menjadi pemenang, tapi dia terlalu berfokus pada pencapaian orang lain, sampai lupa untuk memperbaiki diri sendiri. Banyak sekali orang ingin menjadi pemenang, tapi berharap semua orang kalah dan melakukan sesuatu yang buruk dari apa yang dia kerjakan. Mereka menunggu matahari bersinar, suhu menjadi normal, dan semua bintang bisa sejajar, dan kemudian melihat tanda untuk menyuruh mereka melakukan sesuatu. Di sini saya ingin memberitahu Anda bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi. Kondisi tidak akan pernah menjadi sempurna. Semua hal ideal yang Anda harapkan tidak akan pernah terjadi. Akan selalu ada alasan bagi orang untuk menunda segala sesuatunya yang harus dia lakukan sekarang di lain waktu. Apa yang kita harus lakukan supaya kita bisa berhasil? Sebuah keberhasilan sangat ditentukan oleh mentalitas yang kita miliki. Mentalitas kita akan menentukan apakah kita menjadi pemenang atau menjadi orang yang kalah dalam kehidupan ini. Karena itu, sangat penting bagi kita untuk membangun mentalitas seorang pemenang yang akan membuat dampak pada pekerjaan kita dan juga pada proses pencapaiannya. Ingatlah selalu bahwa kita telah ditentukan untuk menjadi menang, bahkan lebih daripada pemenang. Jadi, sangat tidak wajar kalau kita akan terus kalah dalam hidup ini. Seorang dengan sikap pemenang akan selalu mampu bertahan dalam masa sesulit apapun. Bahkan, pada saat dia jatuh, dia bisa bangkit 1000 kali dari kejatuhan itu. Untuk membentuk sebuah mental juara, yang pertama Anda harus memiliki sasaran yang jelas. Seorang pemenang mengetahui dengan jelas apa yang hendak diraihnya, sehingga dengan hal itu sangat memudahkan dia untuk berfokus pada mempersiapkan diri dia, mengalokasikan waktu serta energi yang akan dia gunakan untuk mencapai suatu target atau sebuah sasaran. Sasaran yang jelas adalah melihat sebuah gambaran puzzle yang sudah utuh terlebih dahulu sebelum menyusun kepingan-kepingan puzzle tersebut. Hal ini sangat memudahkan untuk merangkai setiap kepingan puzzle tersebut seperti gambar akhir yang kita inginkan. Begitu pula kalau kita ingin meraih sesuatu hal yang besar dalam hidup ini, pastikan kita terlebih dahulu melihat sasaran kita yang jelas sebelum kita merangkai langkah-langkah kita menuju sasaran tersebut. Yang kedua, Anda harus penuh keyakinan. Orang yang kalah selalu pesimis, sedangkan seorang pemenang akan selalu bersikap optimis. Mentalitas seorang pemenang senantiasa penuh dengan keyakinan yang memiliki dasar dan menghasilkan tindakan ke arah sasaran tersebut. Keyakinan kita dapat menghasilkan berbagai macam strategi yang mendukung kita untuk meraih sebuah tujuan. Mentalitas yang penuh keyakinan inilah yang perlu kita bangun dalam bekerja maupun dalam berkarir. Apalagi kalau kita memiliki tanggung jawab untuk mencapai suatu target penjualan atau menyelesaikan sebuah target proyek. Yang ketiga, memiliki cara pandang yang berbeda. Pemenang selalu melihat dengan cara pandang yang positif. Orang yang kalah selalu melihat dengan cara pandang yang negatif. Pemenang